Mas, kamu nyasar ya? Pintu keluar di sana, pasar loak di seberang jalan. Maaf Pak, saya kira ini antrian casting jadi bos. Soalnya Bapak mukanya panik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Saya doakan semoga bapak dan ibu yang sedang mendengarkan kisah ini senantiasa diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang mengalir deras seperti air, dan hati yang selalu tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah Anda merasa diremehkan orang lain hanya karena penampilan luar? Pernahkah Bapak berjuang mencari nafkah demi keluarga, namun dipandang sebelah mata karena pakaian yang lusuh? Rasanya sakit sekali di dada, bukan? Namun percayalah, Allah tidak tidur. Roda kehidupan itu berputar. Kadang yang di atas bisa jatuh ke bawah, dan yang di bawah bisa diangkat derajatnya dalam sekejap mata. Kisah kita hari ini adalah tentang seorang pemuda bernama Arya. Seorang anak yang sangat berbakti pada ibunya, namun harus menelan pil pahit dihina dan diusir dari sebuah kantor mewah. Tapi siapa sangka, hanya dalam waktu 5 menit, takdir membalikan segalanya. Kesabaran Arya dibayar lunas dengan cara yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin rezekinya semakin lancar dan segala urusannya dimudahkan, mari kita aminkan doa ini bersama-sama dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga tekan tombol like atau jempolnya ya Pak, Bu. Itu gratis, tidak bayar. Tapi sangat berarti agar kisah-kisah kebaikan seperti ini bisa menyebar ke lebih banyak orang. Semoga jempol bapak dan ibu yang menekan tombol like menjadi saksi kebaikan di akhirat nanti. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Siapkan kopi atau teh hangat, sandarkan punggung, dan dengarkan baik-baik. Matahari pagi Jakarta terasa begitu menyengat, seolah ingin membakar semangat siapa saja yang sedang berjuang di jalanan. Di trotoar yang panas itu, Arya melangkah dengan pasti, meski peluh sudah membasahi kemeja batiknya yang warnanya mulai pudar. Di kakinya, terpasang sepatu pantofel hitam yang solnya sudah direkatkan kembali dengan lem super karena sempat mangap minggu lalu. Arya bukanlah orang sembarangan, setidaknya dulu. Namun, badai kehidupan menghantam keluarganya 3 tahun lalu. Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan hutang pengobatan yang menumpuk, dan ibunya kini terbaring sakit stroke di rumah kontrakan sempit mereka. Tabungan Arya habis terkuras. Hari ini adalah harapan terakhirnya. Ia mendapatkan panggilan wawancara di Megah Group, sebuah perusahaan multinasional raksasa. Bukan untuk posisi manajer atau direktur, meski Arya punya kapasitas untuk itu. Ia melamar untuk posisi staf administrasi gudang. Asal halal, asal ada gaji bulanan untuk beli obat ibu, Arya rela. Bismillah, Bu. Doakan Arya ya. Bisiknya pelan sambil memegang dada kirinya yang berdegup kencang. Ia teringat wajah ibunya tadi pagi saat ia berpamitan. Tangan keriput ibunya yang gemetar mengusap kepalanya, memberikan restu tanpa kata-kata. Arya berhenti sejenak di depan gedung kaca yang menjulang tinggi itu. Gedung Megah Group tampak angkuh, memantulkan cahaya matahari yang silau. Mobil-mobil mewah berderet masuk ke lobi. Arya hanya datang dengan naik angkutan umum dan berjalan kaki 2 kilometer. Ia merapikan rambutnya di pantulan kaca pos satpam. "Kamu bisa, Arya. Demi ibu," ucapnya menyemangati diri sendiri. Ia tidak peduli jika posisinya rendah. Yang penting ia bisa bekerja. Rasa minder sempat menyelinap ketika ia melihat karyawan-karyawan lain yang keluar masuk dengan setelan jas rapi dan wangi parfum mahal. Tapi Arya menepisnya. Ia punya senjata yang tidak dimiliki orang lain. Otak yang cerdas dan pengalaman hidup yang keras. Dengan langkah mantap, ia memasuki lobi gedung. Hawa dingin AC langsung menyergap kulitnya yang berkeringat, memberikan sedikit kesejukan, namun juga membawa atmosfer ketegangan yang baru. Lobi Megah Group sangat mewah. Lantainya marmer mengkilap, lampu gantung kristal menghiasi langit-langit, dan sofa-sofa empuk tertata rapi. Arya merasa seperti butiran debu di istana raja. Ia berjalan menuju meja resepsionis. Di sana duduk 2 orang wanita cantik dengan seragam rapi. Mereka sedang asyik mengobrol sambil tertawa kecil. Ketika Arya mendekat, tawa mereka terhenti.
Tatapan mereka menyapu Arya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan yang menusuk. Tatapan yang menilai harga diri seseorang dari apa yang dipakainya. Selamat pagi, Mbak. Saya Arya. Saya ada jadwal wawancara jam 10 pagi dengan Bapak Bagas. Sapa Arya dengan sopan dan senyum ramah. Salah satu resepsionis itu mengangkat alisnya, seolah enggan menjawab. Ia melirik temannya dengan ekor mata, lalu kembali menatap Arya. Untuk posisi apa ya? OB? Atau kurir? Tanyanya dengan nada ketus. Arya menelan ludah. Hatinya sedikit tergores, tapi ia tetap tersenyum. Bukan, Mbak. Untuk staf administrasi. Jawab Arya sabar. Oh, jawab resepsionis itu singkat, seolah tak percaya. Bapak Bagas ada di lantai 15. Tinggalkan KTP di sini. Pakai kartu akses tamu ini. Jangan keluyuran kemana-mana ya. Pak, nanti mengganggu pemandangan tamu VIP. Tambahnya dengan nada menyindir. Arya menerima kartu akses itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia ingin marah, tapi kemarahan tidak akan membayar biaya obat ibunya. Terima kasih, Mbak. Ucapnya lalu beranjak menuju lift. Di dalam lift, Arya berdiri di pojok. Beberapa karyawan lain masuk, dan secara refleks mereka memberi jarak, seolah Arya membawa penyakit menular. Bau keringat dan debu jalanan yang menempel di baju Arya mungkin mengganggu hidung mereka yang terbiasa dengan wangi AC mobil. Sabar, Arya. Sabar. Batinnya terus berzikir. Ia ingat pesan almarhum ayahnya. Emas, meski jatuh ke lumpur, tetaplah emas. Jangan biarkan perlakuan orang lain mengubah nilaimu. Lantai 15 terlihat sibuk. Orang-orang berjalan cepat membawa dokumen. Arya duduk di kursi tunggu depan ruangan bertuliskan, HR Manager, Bagas Pratama. Di sebelahnya, ada dua kandidat lain. Mereka memakai kemeja bermerek, jam tangan mengkilap, dan sibuk memainkan ponsel mahal. Mereka melirik Arya sekilas, lalu kembali ke ponsel mereka tanpa menyapa. Arya merasa semakin kecil. Ia melihat sepatunya yang berdebu dan membandingkannya dengan sepatu kandidat lain yang mengkilap. Ya Allah, mudahkanlah lisan hamba, tenangkanlah hati hamba. Doa Arya dalam hati. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari tas selempangnya yang sudah lusuh. Buku itu berisi catatan kosakata bahasa asing yang selalu ia pelajari setiap hari. Ya, Arya punya hobi unik. Ia sangat mencintai bahasa. Di waktu senggangnya menjaga ibu, ia belajar bahasa dari buku-buku bekas dan video internet gratisan. Itu adalah pelariannya dari kenyataan hidup yang pahit. 1 jam berlalu. Kandidat pertama dipanggil masuk, lalu keluar 20 menit kemudian dengan wajah sumringah. Kandidat kedua masuk, keluar 15 menit kemudian dengan wajah tegang. Kini giliran Arya. Namun, sudah 30 menit berlalu sejak kandidat kedua keluar. Nama Arya belum juga dipanggil. Perutnya mulai berbunyi karena tadi pagi ia hanya sarapan sepotong ubi rebus. Pintu ruangan terbuka. Seorang sekretaris wanita keluar. Saudara Arya? Panggilnya tanpa melihat wajah Arya. Matanya sibuk melihat kertas. Saya, Bu. Arya berdiri dengan sigap. Silakan masuk. Pak Bagas sudah menunggu. Katanya dingin. Arya merapikan bajunya sekali lagi, menarik napas panjang, dan melangkah masuk ke dalam kandang singa. Ruangan Pak Bagas sangat luas dan dingin. Di dindingnya terpampang lukisan abstrak dan sertifikat-sertifikat penghargaan. Di balik meja besar dari kayu jati, duduklah seorang pria berusia sekitar 40 tahunan. Rambutnya klimis, kacamata berbingkai emas bertengger di hidungnya. Pak Bagas tidak langsung melihat Arya. Ia sibuk mengetik sesuatu di laptopnya. Arya berdiri mematung di depan meja, tidak berani duduk sebelum dipersilakan. 5 menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Suara ketikan keyboard terdengar seperti palu hakim yang sedang mengetuk vonis. Arya mulai berkeringat dingin, bukan karena panas, tapi karena tekanan mental yang sengaja diciptakan. Akhirnya, Bagas berhenti mengetik. Ia mengambil tisu basah, mengelap tangannya, lalu perlahan mendongak menatap Arya. Tatapannya bukan tatapan ramah seorang pewawancara,
melainkan tatapan elang yang melihat mangsa yang lemah. Duduk. Perintahnya singkat. Arya duduk di kursi di depan meja. Kursi itu empuk, tapi terasa seperti kursi panas bagi Arya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, nama saya. Saya tidak tanya nama kamu. Saya sudah baca CV kamu. Potong Bagas kasar sambil melempar kertas CV Arya ke atas meja. Kertas itu mendarat miring, seolah sampah yang tidak berharga. Arya Wijaya. Bagas membaca nama itu dengan nada mengejek. Umur 32 tahun. Lulusan sastra Inggris Universitas Negeri. Tapi kosong. Bagas menunjuk bagian pengalaman kerja di CV Arya. 3 tahun terakhir ini kamu ngapain? Menganggur? Tidur? Atau jadi beban orang tua? Kata-kata itu menusuk tepat di ulu hati Arya. 3 tahun itu adalah masa paling berat di mana ia merawat ayahnya yang sakit keras hingga meninggal, lalu merawat ibunya yang stroke sendirian. Maaf, Pak, 3 tahun terakhir saya merawat orang tua saya yang sakit keras. Saya tidak bisa bekerja kantoran penuh waktu. Jawab Arya jujur. Bagas tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Merawat orang tua? Alasan klasik. Bilang saja kamu malas bersaing. Dunia korporat itu kejam. Bung, kalau kamu berhenti lari selama 3 tahun, kamu sudah ketinggalan 3 abad. Bagas lalu berdiri, berjalan mengelilingi Arya. Ia memperhatikan penampilan Arya dari dekat. Dan lihat penampilanmu. Ini kantor megah grup, bukan pasar tradisional. Kemeja batikmu ini, beli di mana? Pasar Loak? Warnanya sudah luntur. Arya menunduk, melihat kemeja batiknya. Ini adalah batik peninggalan almarhum ayahnya. Batik kesayangan ayahnya yang ia pakai untuk menghormati momen ini. Maaf, Pak, ini batik almarhum ayah saya, ucap Arya pelan, berusaha menahan emosi. Saya tidak peduli sejarah baju kamu. Yang saya peduli adalah citra perusahaan. Bentak Bagas tiba-tiba. Kamu melamar jadi staf admin. Kamu akan bertemu vendor, bertemu orang gudang. Kalau penampilanmu gembel begini, apa kata orang tentang Megah Group? Bahwa kami mempekerjakan pengemis. Pak, tolong jangan hina saya. Bapak boleh tolak lamaran saya, tapi tolong hargai saya sebagai manusia. Arya memberanikan diri mengangkat wajahnya. Matanya memancarkan ketegasan, meski hatinya hancur. Bagas terkejut sesaat melihat keberanian di mata Arya. Tapi egonya sebagai manajer HRD yang berkuasa membuatnya semakin marah. Berani kamu menatap saya seperti itu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma pelamar kerja yang putus asa. Bagas kembali duduk di kursinya dengan kasar. Dengar ya, Arya. Di sini kami butuh profesional. Bukan anak mamah yang buang-buang waktu 3 tahun untuk alasan sentimental. Kamu tidak punya skill yang kami butuhkan. Kamu outdated, kadaluarsa. Arya menarik napas dalam. Ia butuh pekerjaan ini. Ia harus menelan harga dirinya demi ibunya. Pak, beri saya kesempatan. Saya cepat belajar. Saya menguasai komputer. Saya teliti. Dan saya juga. Cukup. Potong Bagas. Saya tidak butuh janji manis. Lihat sainganmu di luar. Mereka muda, segar, fresh graduate, penampilannya menarik. Kenapa saya harus pilih barang rongsokan kalau ada barang baru? Bagas mengambil spidol merah, lalu mencoret besar-besar CV Arya di depannya. Tanda silang merah besar terpampang di atas nama Arya. Ini keputusan saya. Kamu tidak lolos. Bahkan untuk jadi office boy pun saya ragu kamu becus. Apalagi staf admin. Dada Arya sesak. Rasanya seperti ditampar berulang kali di depan umum. Tapi ia teringat wajah ibunya. Ia tidak boleh menangis di sini. Ia laki-laki. Baik, Pak. Jika itu keputusan Bapak. Suara Arya bergetar. Terima kasih atas waktunya. Arya hendak berdiri. Tapi Bagas belum selesai. Satu lagi. Kalau kamu mau cari kerja, saran saya, cari di tempat yang sesuai level kamu. Mungkin jadi tukang parkir atau kuli panggul. Jangan mimpi ketinggian masuk Megah Group.
Kata-kata itu adalah puncak penghinaan. Tapi Arya hanya mengangguk pelan. Ia mengambil CV-nya yang dicoret spidol merah itu. Ia tidak mau meninggalkannya di sana menjadi sampah. Terima kasih atas sarannya, Pak. Semoga Bapak tidak pernah merasakan berada di posisi saya. Ucap Arya tenang, lalu berbalik badan. Keluar. Dan jangan pernah injakan kaki kotor kamu di lantai ini lagi. Teriak Bagas. Arya membuka pintu dan melangkah keluar. Di ruang tunggu, semua mata tertuju pada Arya. Sekretaris Bagas menatapnya sinis. Kandidat lain pura-pura tidak melihat. Tapi bibir mereka menyunggingkan senyum mengejek, seolah senang saingan mereka berkurang satu. Arya berjalan gontai menuju lift. Kakinya terasa berat seperti dibebani batu bertonton. Harapan untuk membelikan obat ibu yang lebih bagus hari ini pupus sudah. Bayangan wajah kecewa ibunya menghantui pikirannya. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ikhlas. Bisik Arya berulang-ulang, mencoba menguatkan hati yang retak. Lift turun membawa Arya kembali ke lobi. Perjalanan turun dari lantai 15 ke lantai dasar terasa sangat lama. Di dalam kotak besi itu, air mata jantan Arya akhirnya menetes satu butir. Cepat-cepat ia hapus dengan lengan batiknya yang lusuh. Pintu lift terbuka. Lobi kini jauh lebih ramai dari tadi pagi. Suasananya tampak kacau. Satpam berlarian. Resepsionis terlihat panik menelepon. Ada kerumunan orang-orang berjas rapi di tengah lobi. Arya tidak ingin peduli. Ia hanya ingin pulang, memeluk ibunya, dan menangis di pangkuannya. Ia berjalan menunduk menuju pintu keluar, berusaha menghindari keramaian. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang satpam mendorongnya kasar. Minggir, Pak, minggir. Jangan halangi jalan. Ada tamu VVIP. Bentak satpam itu. Arya hampir terjatuh. Ia menepi ke dekat pilar besar. Maaf, Pak, katanya. Di tengah lobi, Arya melihat seorang pria tua berwibawa sedang dikelilingi oleh sekelompok orang asing. Pria tua itu tampak sangat stres. Keringat bercucuran di dahinya. Itu adalah Pak Wijaya, CEO Megah Group, pemilik gedung ini. Arya pernah melihat wajahnya di majalah bisnis bekas yang ia baca. Di depan Pak Wijaya, berdiri 5 orang asing dengan wajah marah. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, bersahutan, dan tampak sangat tidak puas. Suasana di lobi benar-benar chaos. Pak Wijaya terlihat memegang kepalanya. Di sebelahnya, para manajer dan asistennya tampak pucat pasi. Mana penerjemahnya? Kenapa belum datang? Teriak Pak Wijaya frustrasi. Maaf Pak, penerjemah utama terjebak macet parah karena ada demo, dan penerjemah cadangan sakit mendadak. Jawab asistennya dengan gemetar. Gila, ini delegasi investor terbesar tahun ini. Kalau mereka pergi, perusahaan kita bisa rugi triliunan. Pak Wijaya membentak. Para tamu asing itu semakin tidak sabar. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi besar berwajah Eropa Timur, membanting tas kerjanya ke lantai sambil berteriak dalam bahasa yang terdengar sangat kasar. Seorang wanita dari delegasi itu, berwajah Asia Timur, juga berbicara cepat dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk jam tangannya. Pak Wijaya mencoba menjawab dengan bahasa Inggris. Please, wait, calm down. Tapi mereka tidak mau mendengar bahasa Inggris. Mereka berbicara dalam bahasa ibu mereka masing-masing karena ini adalah konsorsium lintas negara yang sangat nasionalis. Siapa di sini yang bisa bahasa Mandarin? Atau Rusia? Atau Prancis? Teriak Pak Wijaya kepada karyawannya yang berkerumun. Semua karyawan diam. Mereka hanya bisa bahasa Inggris pas-pasan. Itu pun terbata-bata. Tidak ada yang berani maju. Salah bicara sedikit. Karir mereka tamat. Bagas, si manajer HRD yang tadi menghina Arya, baru saja turun dari lift. Ia melihat bos besarnya panik dan segera berlari mendekat. Ada apa, Pak Wijaya? Tanya Bagas cari muka. Bagas, cari karyawanmu yang bisa bahasa asing selain Inggris. Sekarang, tamu-tamu ini mau membatalkan kontrak kalau kita tidak bisa menjelaskan masalah teknis sekarang juga. Bagas pucat. Waduh, Pak.
Data karyawan kita rata-rata cuma bisa Inggris standar. Dasar tidak berguna. Pak Wijaya semakin stres. Tamu-tamu itu sudah berbalik badan, bersiap meninggalkan gedung. Ini adalah bencana. Arya menyaksikan semua itu dari balik pilar. Hatinya bergejolak. Ia baru saja diusir, dihina, dan direndahkan oleh perusahaan ini. Logikanya berkata, biarkan saja mereka hancur. Itu karma buat mereka. Tapi, nurani Arya berkata lain. Ia melihat wajah tua Pak Wijaya yang putus asa. Wajah itu mengingatkannya pada almarhum ayahnya saat sedang bingung memikirkan biaya sekolah Arya dulu. Dan lagi, Arya tahu, jika perusahaan ini bangkrut, ribuan karyawan rendahan seperti OB dan Satpam mungkin akan kehilangan pekerjaan. Arya memegang buku catatan kecil di sakunya. Buku yang berisi ribuan kosakata yang ia pelajari setiap malam di samping tempat tidur ibunya. Apakah ini jalannya? Ya Allah, batin Arya. Tamu berwajah Eropa Timur itu sudah melangkah menuju pintu keluar. Arya menarik napas panjang. Ia melangkah maju, menerobos barisan satpam. "Stop!" teriak Arya lantang. Semua orang menoleh. Hening seketika. Mereka melihat sosok Arya. Pria kurus, dengan batik lusuh yang warnanya pudar, sepatu pantofel yang mangap, dan rambut yang sedikit berantakan. "Siapa dia? Gembel dari mana?" bisik para karyawan. "Heh, kamu ngapain lagi?" Bagas yang melihat Arya langsung melotot. "Satpam, usir orang ini. Dia pelamar gagal yang tadi saya usir. Jangan bikin malu di depan tamu." Dua satpam segera mencengkeram lengan Arya. "Lepaskan!" Arya memberontak dengan tenaga yang tersisa. Arya menatap lurus ke arah Pak Wijaya. "Pak Wijaya, saya bisa bantu Bapak. Izinkan saya bicara." Pak Wijaya menatap Arya ragu. Penampilannya sangat tidak meyakinkan. Tapi, dalam situasi hidup dan mati, orang yang tenggelam akan meraih jerami sekalipun. "Tunggu," kata Pak Wijaya, mengangkat tangan menghentikan satpam. "Kamu bisa apa?" Sebelum menjawab Pak Wijaya, Arya langsung menoleh ke arah wanita delegasi Asia Timur yang terlihat paling marah. Wanita itu sedang mengomel dalam bahasa Mandarin yang sangat cepat kepada asistennya. Arya melangkah mendekat, mengabaikan tatapan jijik Bagas. Dengan tenang, Arya membungkuk hormat, lalu membuka mulutnya. "Nyonya Liu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pimpinan kami sangat menghormati kedatangan Anda. Namun ada kendala teknis yang tak terduga. Mohon berikan kami waktu sejenak untuk menjelaskan proposal investasi yang sangat menguntungkan bagi grup Anda." Arya mengucapkan kalimat itu dalam bahasa Mandarin yang fasih, dengan intonasi dan aksen yang sempurna, layaknya seorang diplomat Tiongkok. Nyonya Liu terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Kemarahannya yang meledak-ledak tadi tiba-tiba berhenti. Ia menatap Arya dari atas ke bawah, lalu tersenyum tipis. "Kamu bicara Mandarin dengan aksen Beijing yang sangat halus. Siapa kamu?" tanya Nyonya Liu dalam bahasa Mandarin. "Saya hanya seorang hamba yang ingin menjembatani kesalahpahaman," jawab Arya merendah, tetap dalam bahasa Mandarin. Suasana lobi hening. Karyawan-karyawan megah grup melongo. Pak Wijaya ternganga. Bagas, rahangnya seolah jatuh ke lantai. Si pelamar, sampah, yang ia usir tadi, baru saja menaklukkan investor Cina yang terkenal galak hanya dalam 30 detik. Tapi ujian belum selesai. Pria Eropa Timur di sebelahnya mendengus kasar, merasa diabaikan. "Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat kan? Jangan pernah menilai buku dari sampulnya." Arya yang dikira tidak berguna, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Seperti halnya kita dalam hidup, mungkin saat ini kita sedang diuji, diremehkan, atau dianggap tidak mampu. Tapi percayalah, setiap keterampilan yang kita pelajari, setiap kesabaran yang kita tanam, suatu saat akan berbuah manis di waktu yang tepat. Jika Bapak dan Ibu setuju bahwa kesabaran akan membuahkan hasil indah, tolong tekan tombol like sekarang juga. Dan bagi bapak-bapak yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga, tulis di kolom komentar,
Saya pejuang keluarga. Saya akan doakan secara khusus agar pintu rezeki bapak-bapak dibuka selebar-lebarnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita lanjutkan. Arya baru saja menaklukkan satu tamu. Masih ada 4 tamu lagi yang marah. Apakah Arya sanggup? Pria Eropa Timur bertubuh raksasa itu melangkah maju, menghalangi pandangan Nyonya Liu. Ia berbicara dengan suara menggelegar dalam bahasa Rusia, menunjuk-nunjuk dada Pak Wijaya dengan kasar. Pak Wijaya mundur ketakutan. Bagas bersembunyi di belakang bosnya. Arya berbalik menghadap raksasa itu. Ia tidak mundur 1 inci pun. Ia menatap mata biru pria itu dengan tajam namun hormat. Tuan Volkov, ucap Arya dengan suara bariton yang mantap. Kemarahan tidak akan menyelesaikan negosiasi pipa gas ini. Kami tahu Rusia menghargai kekuatan dan ketegasan, bukan kepanikan. CEO kami memiliki penawaran yang menghormati kedaulatan bisnis Anda. Kalimat itu meluncur dalam bahasa Rusia yang kental dan tegas. Bahasa yang sulit dipelajari. Namun Arya mengucapkannya seolah itu bahasa ibunya. Tuan Volkov terdiam. Wajah merahnya perlahan mereda. Ia menatap Arya, lalu tertawa keras. Tawa yang menggelegar. Hahaha, bocah ini punya nyali. Jarang ada orang kecil di negeri ini yang berani menatap mataku dan bicara bahasaku dengan benar. Seru Volkov dalam bahasa Rusia, lalu menepuk bahu Arya begitu keras hingga Arya hampir terhuyung. Bagus. Saya suka nyalimu. Jelaskan padaku nanti. 2 tamu sudah tenang. Pak Wijaya mulai bisa bernapas. Ia menatap Arya dengan pandangan takjub bercampur bingung. Siapa sebenarnya anak ini? Batinnya. Sementara itu, Bagas mulai berkeringat dingin. Kakinya gemetar. Ia mulai menyadari bahwa ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam karirnya. Tamu ketiga adalah seorang pria tua berpenampilan sangat modis dan elegan. Ia berasal dari Prancis, mewakili industri fashion dan luxury goods. Sejak tadi ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah jijik dengan bau keringat dan kekacauan di lobi. Ia melihat Arya dengan tatapan merendahkan karena pakaian batik Arya yang lusuh. Mon Dieu, apa saya harus bicara dengan orang yang berpakaian seperti tukang sapu ini? Gumamnya dalam bahasa Prancis kepada asistennya. Arya mendengarnya. Ia tersenyum santun. Ia mendekati pria itu. Monsieur Pierre, sapa Arya lembut. Elegansi sejati tidak terletak pada pakaian yang kita kenakan, tetapi pada kejernihan pikiran dan kelembutan tutur kata. Maafkan penampilan saya yang kurang pantas, namun izinkan saya menyampaikan keindahan visi perusahaan kami untuk brand Anda. Arya berbicara dalam bahasa Prancis yang sangat puitis dan halus. Ia menggunakan tata bahasa tingkat tinggi yang biasa digunakan para bangsawan atau sastrawan Prancis. Monsieur Pierre menurunkan sapu tangannya. Matanya berbinar. Ia pecinta sastra, dan mendengar Arya berbicara seperti itu menyentuh sisi senimannya. Touche, kena sekali. Jawab Monsieur Pierre. Kamu bicara seperti penyair dari Paris. Baiklah, anak muda. Saya akan mendengarkan. 3 dari 5 tamu sudah takluk. Para karyawan di lobi mulai berbisik-bisik kagum. Beberapa karyawati yang tadi pagi menjauh di lift, kini menatap Arya dengan pandangan terpesona. Sosok Arya yang lusuh tiba-tiba terlihat bercahaya. Tamu keempat adalah seorang syekh dari Timur Tengah. Ia membawa investasi minyak yang sangat besar. Sejak tadi ia diam, memegang tasbih, namun wajahnya menunjukkan kekecewaan mendalam karena merasa tidak dihormati akibat keterlambatan ini. Ia bersiap pergi, dikawal oleh 2 pengawal bertubuh kekar. Arya segera berpindah posisi. Ia menangkupkan kedua tangannya di dada, sedikit menunduk. Ya Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arya. Waalaikumsalam. Jawab Syekh itu kaget, berhenti melangkah. Lalu Arya melanjutkan dengan bahasa Arab fusha, resmi, yang fasih dan penuh adab. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kami tidak bermaksud melalaikan janji. Ini adalah ujian bagi kami untuk melayani Tuan lebih baik lagi. Mohon Tuan berikan keberkahan waktu Tuan untuk kami jelaskan semuanya.
Syekh itu tersenyum lebar. Ia merasa dimuliakan. Ia merangkul Arya. Masya Allah. Jarang saya temui anak muda yang bicaranya santun dan bahasanya indah seperti ini. Demi kamu, saya akan tetap di sini. 4 tamu sudah aman. Tinggal 1 lagi. Tamu terakhir. Tamu yang paling sulit. Tamu terakhir adalah wanita Jerman yang terkenal sangat disiplin, kaku, dan tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Namanya Frau Muller. Ia adalah pemimpin konsorsium ini. Jika dia bilang, tidak, maka persetujuan keempat tamu lainnya akan batal. Frau Muller menatap Arya dingin. Ia tidak terkesan dengan basa-basi Arya pada tamu lain. Waktu adalah uang. Kalian sudah membuang 15 menit waktu saya. Berikan saya 1 alasan logis kenapa saya tidak harus pergi sekarang juga. Dan jawab dalam bahasa saya, dengan data, bukan puisi. Tantang Frau Muller dalam bahasa Jerman yang cepat dan tajam. Pak Wijaya menahan napas. Ini bos terakhir. Arya menarik napas. Ia menatap mata Frau Muller. Wajahnya berubah serius. Tidak ada senyum, hanya fokus profesional. Frau Muller, jawab Arya dalam bahasa Jerman yang teknis dan presisi. Data menunjukkan bahwa Megah Group memiliki efisiensi produksi tertinggi di Asia Tenggara dalam 5 tahun terakhir. Keterlambatan hari ini adalah anomali statistik 0,01%. Jika Anda pergi, Anda akan kehilangan potensi pertumbuhan 15% tahun depan. Jika Anda tetap di sini, saya akan pastikan presentasi hari ini memangkas waktu Anda 20% lebih cepat dari jadwal, dengan hasil maksimal. Frau Muller terdiam selama 5 detik. Suasana hening mencekam. Jarum jam seolah berhenti berdetak. Perlahan, sudut bibir wanita besi itu terangkat. Efisien. Just. Saya suka. Katanya, bawa kami ke ruang rapat. Kamu yang jadi penerjemah. Bukan orang lain. Lobi meledak dengan helaan napas lega. Pak Wijaya hampir menangis saking leganya. Ia langsung memeluk Arya. Tidak peduli dengan baju batik Arya yang bau keringat. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kamu penyelamat perusahaan. Seru Pak Wijaya. Bagas yang berdiri di belakang. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Ia tahu, karirnya sedang berada di ujung tanduk. Ayo, Nak. Ikut saya ke ruang rapat VVIP di lantai teratas. Ajak Pak Wijaya. Arya mengangguk. Siap, Pak. Mereka berjalan menuju lift khusus direksi. Saat melewati Bagas, Arya tidak menoleh, tidak mengejek, tidak tersenyum sinis. Ia hanya berjalan lurus. Sikap dingin Arya itu justru membuat Bagas semakin ketakutan. Di dalam lift kaca yang mewah itu, Arya berdiri di samping para miliarder dunia. Tapi anehnya, ia tidak lagi terlihat kecil. Harisma dan kecerdasannya membuatnya berdiri setara, bahkan lebih tinggi dari mereka semua. Rapat berlangsung selama 3 jam. Itu adalah 3 jam paling intens di Megah Group. Arya berdiri di tengah, menerjemahkan 5 bahasa secara bergantian tanpa henti. Otaknya bekerja seperti superkomputer. Ia tidak hanya menerjemahkan kata, tapi juga menerjemahkan emosi dan konteks budaya. Ketika pihak Rusia marah, Arya memperhalus bahasanya ke pihak Indonesia tanpa mengurangi maknanya. Ketika pihak Jerman meminta data rumit, Arya menyampaikannya dengan presisi. Para manajer senior Megah Group hanya bisa duduk diam menonton pertunjukan itu. Mereka yang tadinya meremehkan Arya, kini merasa bodoh. Di akhir rapat, kelima investor menandatangani kontrak senilai triliunan rupiah. Mereka semua menyalami Arya sebelum menyalami Pak Wijaya. Anak muda ini aset berharga, kata Tuan Volkov sambil menepuk punggung Pak Wijaya. Jaga dia baik-baik. Setelah tamu pulang, Pak Wijaya mengajak Arya duduk di sofa ruang kerjanya yang mewah. Ia menuangkan air minum sendiri untuk Arya. Minumlah, Nak. Kamu pasti lelah, kata Pak Wijaya lembut. Arya meminum air itu dengan rakus. Tenggorokannya kering setelah bicara non-stop dalam 5 bahasa. Sekarang ceritakan, kata Pak Wijaya. Siapa kamu sebenarnya?
Kenapa orang sejenius kamu, maaf, berpenampilan seperti ini dan ada di lobi saya? Arya meletakkan gelasnya. Ia menunduk. Nama saya Arya Wijaya. Pak, dulu saya bekerja sebagai diplomat junior di kedutaan besar di Eropa. Tapi 3 tahun lalu ayah saya sakit kanker, dan ibu saya stroke. Saya memutuskan pulang, mengundurkan diri, dan merawat mereka sampai tabungan saya habis. Pak Wijaya terkejut. Diplomat? Pantas bahasamu sangat bagus. Iya, Pak. Hari ini saya datang untuk melamar kerja. Lanjut Arya. Melamar jadi apa? Manajer? Direktur? Tanya Pak Wijaya antusias. Arya tersenyum pahit. Bukan, Pak. Saya melamar jadi staf administrasi gudang. Saya butuh uang cepat untuk beli obat ibu. Pak Wijaya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Seorang jenius rela melamar jadi staf gudang demi ibunya. Lalu, kenapa kamu tadi ada di lobi? Sudah selesai wawancaranya. Arya menghela napas. Sudah, Pak. Tapi saya ditolak. Dan diusir. Ditolak? Diusir. Pak Wijaya berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah menahan amarah. Siapa yang menolak kamu? Siapa yang berani mengusir aset berharga seperti kamu? Arya diam sejenak. Ia bukan tipe pengadu. Tapi kebenaran harus diungkapkan. Bapak HRD Manager. Pak Bagas. Jawab Arya pelan. Beliau bilang saya tidak kompeten karena ada gap 3 tahun di CV saya. Dan beliau bilang penampilan saya seperti gembel, memalukan citra perusahaan. Wajah Pak Wijaya merah padam. Tangannya mengepal. Ia langsung menekan tombol intercom di mejanya. Panggil Bagas ke ruangan saya. Sekarang, teriak Pak Wijaya. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. 5 menit kemudian, pintu diketuk. Bagas masuk dengan langkah gemetar. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Ia melihat Arya duduk nyaman di sofa VIP sambil memegang cangkir teh. Sementara Pak Wijaya berdiri dengan tatapan membunuh. Bapak memanggil saya. Tanya Bagas terbata-bata. Bagas. Bentak Pak Wijaya. Lihat orang ini. Kamu kenal dia? Bagas menelan ludah. Kekenal, Pak. Dia pelamar tadi pagi. Kamu tahu apa yang baru saja dia lakukan? Dia menyelamatkan kontrak triliunan yang hampir gagal karena ketidakbecusan departemen kamu menyediakan penerjemah. Bagas hanya bisa menunduk. Maaf, Pak. Kamu bilang dia tidak kompeten? Kamu bilang dia memalukan perusahaan. Pak Wijaya mendekati Bagas. Justru kamu yang memalukan perusahaan ini, Bagas. Kamu menilai orang hanya dari baju luarnya. Kamu membuang berlian ke tempat sampah hanya karena berlian itu terbungkus koran bekas. Suasana ruangan itu sangat tegang. Pak Bagas. Kata Pak Wijaya dingin. Mulai detik ini, kamu saya pecat sebagai manajer HRD. Bagas langsung berlutut. Kakinya lemas. Ampun, Pak. Tolong, Pak. Saya punya cicilan rumah. Anak saya masih sekolah. Tolong beri saya kesempatan. Bagas menangis. Memohon-mohon. Pria yang tadi pagi begitu sombong menghina Arya, kini bersimpuh tak berdaya. Arya yang melihat itu merasa tidak tega. Hatinya terlalu lembut untuk melihat orang menderita, meski orang itu telah menyakitinya. Arya berdiri. Pak Wijaya, mohon izin bicara. Pak Wijaya menoleh ke Arya. Kenapa, Nak? Kamu mau memaafkan dia? Saya tidak berhak mencampuri urusan perusahaan Bapak, kata Arya santun. Tapi saya tahu rasanya butuh pekerjaan demi keluarga. Jika Pak Bagas dipecat, keluarganya akan menderita seperti saya. Arya menatap Bagas yang menangis. Mungkin jangan dipecat, Pak. Cukup dipindahkan saja posisinya. Biar beliau belajar menghargai orang dari bawah. Pak Wijaya tertegun. Ia menatap Arya dengan kagum. Sudah disakiti, masih memikirkan nasib orang yang menyakitinya. Hatimu mulia sekali, Nak. Pak Wijaya kembali menatap Bagas. Dengar itu, Bagas, kamu berhutang nyawa pada Arya. Baiklah,
saya tidak jadi pecat kamu. Tapi mulai besok, kamu turun jabatan menjadi staf administrasi gudang. Posisi yang tadi dilamar Arya. Biar kamu rasakan bagaimana rasanya bekerja di posisi yang kamu hina tadi. Bagas lemas. Tapi ia mengangguk cepat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas Arya, maafkan saya hilaf. Setelah Bagas keluar dengan tertatih-tatih, Pak Wijaya kembali duduk. Nah, Arya, posisi staf gudang sudah diisi oleh Bagas, kata Pak Wijaya sambil tersenyum. Jadi, kamu tidak bisa kerja di sana. Arya bingung. Maksud Bapak? Saya butuh orang seperti kamu di samping saya. Mulai hari ini, kamu saya angkat menjadi Head of International Relations, Kepala Hubungan Internasional, Megah Group. Gaji kamu 30 juta per bulan, plus fasilitas mobil dan asuransi kesehatan full cover untuk kamu dan ibumu. Arya terbelalak. Ia hampir jatuh dari sofa. 30 juta. Pak? Bapak serius? Sangat serius. Kemampuanmu tadi bernilai jauh lebih besar dari itu. Dan yang lebih penting, karaktermu. Kejujuran dan kesabaranmu itu tidak ternilai harganya. Air mata Arya tumpah. Ia langsung sujud syukur di lantai karpet ruangan itu. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Bangun. Nak, kamu pantas mendapatkannya. Segera hubungi ibumu. Kabarkan berita gembira ini. Arya mengeluarkan ponsel bututnya. Layarnya retak sedikit. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor ibunya. Halo, Assalamualaikum. Arya? Suara lemah ibunya terdengar di seberang sana. Waalaikumsalam, Bu. Suara Arya paruh menahan tangis bahagia. Gimana wawancaranya? Nak? Diterima? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Nak, kita makan nasi garam aja nanti malam ya. Hibur ibunya. Kata-kata ibunya itu membuat hati Arya semakin teriris sekaligus bahagia. Bu. Arya diterima. Bu. Tangis Arya pecah. Arya diterima. Gaji Arya besar. Bu. Besok kita ke dokter spesialis ya. Ibu harus sembuh. Kita nggak perlu makan nasi garam lagi. Bu. Allah baik banget sama kita. Bu. Terdengar isak tangis ibunya di seberang sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, doa ibu terkabul. Nak, anak soleh ibu. Pak Wijaya yang mendengar percakapan itu ikut meneteskan air mata. Ia teringat ibunya sendiri yang sudah tiada. Keesokan harinya, Arya datang ke kantor. Bukan lagi dengan batik lusuh dan sepatu mangap. Ia mengenakan setelan jas rapi yang diberikan inventaris kantor. Ia turun dari mobil dinas. Saat ia masuk ke lobi, resepsionis yang kemarin menghinanya langsung berdiri dan membungkuk hormat. Selamat pagi, Pak Arya. Wajah mereka merah padam karena malu. Arya berhenti. Ia tersenyum ramah pada mereka. Selamat pagi, Mbak. Semangat kerjanya ya. Tidak ada dendam. Arya berjalan menuju lift. Di sana, ia berpapasan dengan Bagas yang kini memakai seragam staf gudang berwarna biru, membawa tumpukan kardus. Bagas menunduk. Tidak berani menatap mata Arya. Arya menepuk bahu Bagas pelan. Semangat, Pak Bagas. Bekerjalah dengan hati. Semua pekerjaan itu mulia. Bagas mendongak. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Arya. Saya akan belajar banyak dari Bapak. Arya masuk ke lift VIP. Naik menuju puncak kesuksesan yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Bukan karena ia pintar, tapi karena ia memuliakan ibunya dan bersabar saat dihinakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Kisah Arya mengajarkan kita satu hal penting. Kualitas seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia pakai, tapi oleh apa yang ada di dalam hati dan kepalanya. Mungkin hari ini Bapak sedang dihina karena miskin. Mungkin ibu sedang diremehkan tetangga karena anak belum sukses. Jangan marah. Jangan dendam. Jadikan hinaan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan diri. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbakti pada orang tua. Dan teruslah belajar.
Ingatlah, Tuhan bisa membolak-balikan nasib hambanya hanya dalam sekejap mata, semudah membalikan telapak tangan. Kun fayakun. Jadilah emas yang berkilau, meski sempat terendam dalam lumpur. Demikianlah kisah Arya hari ini. Jika Bapak dan Ibu merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati, mohon kesediaannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman. Tulis juga di kolom komentar. Sabar membawa berkah. Agar kita semua selalu diingatkan untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya doakan Bapak dan Ibu semua sehat selalu, panjang umur, dan murah rezeki. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.